Keistimewaannya jelas, dia ada kacanya ya. Ada kacanya menghadap ke depan yang bisa disimpan di bawah ini. Nah, ini ada kayak storage-nya gitu Bapak Ibu. Disediain nanti meja, table ya, untuk anak-anak itu bisa ya santai-santai ya. Kalau di lantai 2 tadi balkonnya enggak terlalu besar, ini gede banget. Salah satu investasi yang menjanjikan adalah salah satunya adalah investasi properti ya, terutama properti yang menghasilkan income. Contoh dari properti yang menghasilkan income itu adalah rumah kos. Nah, kali ini Bapak Ibu saya mau nge-review salah satu rumah kos ya yang ada di Kota Malang dan dengan tingkat okupansinya yang sangat tinggi, sekitar 80-90%, hampir penuh secara menyeluruh ya. Karena ini udah terbukti yang udah jadi sudah full penghuni. Mengapa sih investasi di Kota Malang terutama rumah kos ini sangat berpotensi menghasilkan passive income? Karena mahasiswa di Kota Malang ini sangat banyak. Biar nggak terlalu lama Bapak Ibu, mari kita review satu persatu ya yang ada di dalam rumah kos ini. Ini tampilan depannya, yuk. Oke Bapak Ibu, kita bahas spesifikasinya ya satu persatu. Untuk spesifikasi luas bangunan daripada rumah kos ini sekitar 300 meter persegi dengan luas tanah sekitar 111 meter persegi. Nah, untuk tampilan denahnya seperti apa nih? Seperti ini tampilan denah. Nah, oke. Rumah kos ini mempunyai 12 kamar tidur, satu area jemuran ya kan, dan juga ada rooftopnya Bapak Ibu. Sebenarnya ada dua tipe ya dari rumah kos ini. Tampilannya sama, yang satunya itu 16 kamar dan ini contoh yang 12 kamar. Untuk harganya Bapak Ibu, yang ini dibanderol di harga 3,3 miliar dan yang 16 kamar bedanya 200 juta yaitu 3,5 miliar. Untuk sewanya saya jamin ya, untuk di daerah Candi Mendut ini bisa di angka 1,8 sampai 2 juta per bulan per kamar. Jadi cukup tinggi ya untuk biaya sewanya. Nah, secara tampilan emang dia modern ya Bapak Ibu ya, bangunannya ini modern. Di area depan ini ada area parkiran ya, parkiran aja, cuma emang nggak disediakan untuk parkiran mobil, hanya parkiran motor aja. Di area depan juga udah ada sedikit ruangan untuk ruang tamu dan juga kamar mandi ya untuk tamu Bapak Ibu. Jadi kalau ada tamu nggak bisa masuk ke dalam, hanya di depan aja. Tiap-tiap kamar ini udah dilengkapi dengan token listrik dan ada token induknya. Nah, untuk airnya Bapak Ibu ini dia pakai sumur dan PDAM. Ya, PDAM ini diaktifkan hanya pada saat kalau terjadi masalah sumurnya. Jadi dibenerin dulu sumurnya, terus pakai PDAM sementara. Jadi rumah kos ini nggak sempat mati betul ya untuk airnya. Mungkin itu untuk spesifikasi dari singkat ya dari. Selanjutnya coba kita masuk ke dalam ya, kita lihat tampilan dari kamar-kamarnya seperti apa dan spesifikasi dalamnya seperti apa. Yuk. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke unit rumah kosnya ya, kita bahas satu persatu. Nah, untuk di lantai 1 ini terdapat 5 kamar, di lantai 2 ada 7 kamar. Jadi total kamarnya satu unit ini ada 12 kamar. Nah, ini setiap kamarnya saling berhadapan ya. Cuma di area depan ini nggak berhadapan karena langsung di area tangga. Kita lihat kamar contohnya ya, di lantai 1. Yuk kita masuk. Nah, ini untuk tampilan dari kamar contohnya Bapak Ibu ya, ukurannya kurang lebih 2,80 m ya, 2,80 m, tapi di luar kamar mandi dalamnya ya. Kamar mandi dalamnya sekitar 1,5 sampai 1,2-an ya, lebar sama panjangnya. Nah, di kamar contohnya ini udah lengkap ya, furnishnya udah lengkap, ada rak buku ya, ada meja belajar ya, meja belajarnya cukup juga udah disediakan kayak laci gitu. Terus dilengkapi sama lemari 2 pintu, ada lemari 2 pintunya. Ada tempat tidurnya juga, serta ada kayak tempat menyimpan ya, menyimpan barang kayak koper atau apa yang bisa disimpan di bawah ini. Nah, ini ada kayak storage-nya gitu Bapak Ibu, bisa dipakai untuk penghuni kosnya. Nah, ini
Nanti kamarnya juga udah disediain bantal sama guling serta sama spraynya, jadi udah lengkap. Terus fasilitasnya ada AC sama water heaternya ya. Kita masuk dulu, kita lihat kamar mandi contohnya. Yuk, ini kamar mandi dalam Bapak Ibu. Nah, ini kamar mandi dalamnya lengkap ya, ada showernya, ada water heaternya, terus ada blowernya juga udah lengkap. Nah, keramiknya pun cantik ya, keramik lantai sama dindingnya dia kayak menyatu, serta disediain juga kayak tempat sabun. Yuk, lihat masuk ke dalam. Nah, di depannya ini ada kayak tempat sabun ya, jadi nggak asal nanti naruhnya, kan biasanya kalau ngasal nggak ada tempat sabun dia naruhnya di atasnya kloset ini biasanya. Nah, terus cantik ya, pekerjaannya cukup rapi daripada kos-kosan ini Bapak Ibu. Nah, ini untuk kamar contohnya. Nah, uniknya lagi ya, jadi kamarnya ini beda-beda ya, ada satu sisi dinding yang warnanya ini memang dibedakan. Nah, kayak ini ya, satu sisi dinding ini warnanya orange. Dan uniknya lagi adalah mengikuti warna kordenya. Warna kordenya hampir sama warna satu sisinya dinding ini. Jadi tiap kamar nanti ada satu sisi di mana dindingnya emang beda. Kita lihat nanti di kamar sebelah ya. Contohnya di kamar sebelah. Yuk kita lihat. Nah, kita lihat kamar yang kedua ya. Kita lihat kamar yang kedua. Nah, ini hampir sama yang kamar pertama tadi, bedanya emang ada satu sisi dindingnya yang warnanya ini hijau ya. Terus untuk apa namanya, dinding utamanya yang menyeluruh ini dia nggak warnanya putih gitu. Ini ada kesan-kesan hijau mudanya, jadi ngikutin. Nah, kordennya pun juga ngikutin ya. Kalau yang tadi kan oranye, nah ini ngikutin warnanya hijau Bapak Ibu. Jadi taste-nya emang kebetulan taste-nya cukup bagus ya untuk rumah kos ini. Menurut aku sih ini oke ya. Ini sewanya bisa di angka 1,8 sampai 2 juta. Jadi investasi yang sangat menjanjikan Bapak Ibu. Lanjut lagi, aku pengen bahas adalah area ruang tengah ya. Ruang tengah daripada kos-kosan ini. Biasanya sih kebanyakan 1 meter, 1 meter 20. Nah, kali ini cukup lebar ini. Ya, ini hampir 1 meter 80. Jadi orang berpapasan pun masih lega ya Bapak Ibu. Bisa. Keramiknya bisa dilihat ini. Ini keramiknya 1 meter 1 meter, tapi keramik dalamnya dia 60-60. Di lantai 1 dan 2 sudah ada area untuk ya sekedar masak-masak kecil-kecil lah. Biasanya kan kalau anak kos adalah pengen masak mie dan lain-lain. Nah, ini udah ada pantry-nya Bapak Ibu. Nah, ini area pantry-nya, ada batu alamnya, juga udah disediain untuk kerannya cuci. Mungkin nanti tinggal kasih ya, mungkin kayak kitchen set gitu di bawahnya ya. Lemari ya, laci kecil untuk nyimpan piring-piring. Terus di lantai 1 udah ada ini bak kontrol ya, untuk kontrol kalau terjadi masalah di air ya kan, airnya mampet atau apa, tinggal buka area bak kontrolnya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang ingin saya bahas adalah yang salah satu yang unik adalah di depan tiap kamar ini ada rak sepatu ya, rak sepatu dan rak sandal ya. Ini dibikin sendiri ya untuk penghuninya, dan bentuknya pun nggak flat kayak nyiku gitu. Ini dia lebih miring ya, jadi kalau ngambil sepatu atau sandal langsung tinggal tarik aja, jadi nggak posisi tangannya tuh nggak nyiku gini Bapak Ibu. Menurut aku ini bagus, unik memang, dan bermanfaat ya untuk penghuni kosnya. Secara menyeluruh oke di lantai 1. Selanjutnya coba kita naik ke lantai 2. Yuk. Oke Bapak Ibu, sebelum naik ke lantai 2 ya, ini aku ada di tangganya ya. Di area tangganya juga udah ada lampu ya yang menyorot atas bawah ini, jadi terang. Terus kalau cahaya alamnya jelas ini terang ya, kita bisa lihat ini cahaya alaminya karena di atapnya di lantai 3 dia pakai polikarbonat yang clear, jadi untuk cahaya alaminya dia dapat. Nah, untuk di lantai 2 ini ada sekitar 7 kamar tidur. Nah, ini bisa lihat untuk 7 kamar tidur. Nah, sama sih berhadapan-hadapan ya, seperti di lantai 1. Terus ini juga ada semacam kayak ya penerang ya, cahaya nantinya
supaya di lantai 1 nggak selalu pakai lampu ya. Jadi ini nanti dibuat clear, mungkin dari besi ya, plat, atau nanti bisa pakai material kayak kaca gitu, mungkin bisa. Jadi cahaya alaminya untuk di lantai 1 dapat. Nah di lantai 2 ini kan langsung tembus ke lantai 3, dia pakai polikarbonat jadi clear. Cahaya alaminya ini dapat Bapak Ibu. Hampir sama sih kayak lantai 1 tadi, tapi ini kamarnya juga warnanya beda-beda ya. Coba kita lihat ya. Nah, oh ini hampir sama tadi, warnanya hijau ya. Kita buka. Nah, kita lihat ya. Nah, ini warnanya hijau. Akhirnya ngikutin kordennya juga warnanya hijau Bapak Ibu. Menurut aku sih oke aja. Terus kayaknya juga untuk keramik lantai sama keramik dindingnya pun beda-beda. Ini kayaknya beda dari lantai 1. Coba kita lihat keramik kamar mandinya ini. Nah, ini motifnya beda ya. Sama kayak lantai 1 tadi agak beda. Mungkin kita lihat di kamar yang lain ya. Kayaknya sih kalau lantai 2 dibikin beda nih motifnya. Oke. Kita coba masuk ke kamar lain ya, di lantai 2. Nah. Oke, ini untuk kamar lainnya. Ini beda lagi ya, dindingnya beda lagi. Ini warnanya ke pink. Jadi kordennya juga ngikutin warnanya pink ya. Ngarah ke pink. Unik ya, karena cat warnanya kayak beda-beda gitu Bapak Ibu. Oke, kita tutup dulu. Kita lihat, oh ya hampir sama. Berarti keramik dindingnya ya, keramik dinding lantai di kamar mandinya ini semua sama. Beda sama yang di lantai 1. Jadi mungkin ya nggak tahu lah tesnya yang beli ini untuk membedakan warna tipe keramiknya Bapak Ibu. Menurut aku oke aja, tergantung style ya orang yang beli. Karena menurut aku ini tesnya bagus Bapak Ibu. Yuk, kita matiin dulu. Oke Bapak Ibu, lanjut lagi ya. Yang ingin saya bahas adalah kamar yang paling depan ya, yang menghadap ke jalan. Sama ada area balkon di lantai 2. Kita coba masuk ke kamar dulu ya, yang paling depan. Yuk. Nah, ini untuk tampilan kamar paling depan ya. Keistimewaannya jelas, dia ada kacanya ya. Ada kacanya menghadap ke depan. Jadi mungkin secara sewa ya, kamar yang paling depan ini premium ya pasti, karena dia kan selain dia dapat cahaya lebih daripada kamar-kamar yang di belakang, dia juga dapat udara ya, jadi dibuka nggak terlalu pengap-pengap banget lah kamarnya. Walaupun di tiap kamar itu ada kayak bukaan ada sedikit kayak hole gitu. Nah ini di atas nih, tiap kamar tuh ada ya, tapi nggak semaksimal yang kamar depan. Kalau kamar depan kan ada jendelanya, udah dibuka, udara bisa masuk ya. Nah ini untuk kamar yang paling depan. Terus lanjut ke area balkon di lantai 2, nggak terlalu besar di balkonnya. Nah ini ada balkon sedikit di lantai 2, jadi kalau anak-anak lagi ya jenuh ya di kamar terus ya, bisa sejenak lah menikmati area depan ini untuk ya sekedar santai-santai ya kan. Mungkin nanti bisa dikasih kursi untuk anak-anak bisa menikmati sorenya ya, sore hari di kota Malang. Nah itu untuk menyeluruh ya, konsep menyeluruh di lantai 2. Terus ada pantry juga Bapak Ibu. Nah pantry sedikit, kalau yang tadi di area koridor, ini di sampingnya kamar yang paling depan ya, mini pantry lah istilahnya ya, untuk masak-masak, sekedar masak Indomie gitu-gitu. Kalau masak yang berat menurut aku ini kurang ya, pantry-nya kurang besar. Nah itu untuk review di lantai 2. Selanjutnya kita naik ke lantai 3. Di lantai 3 ada apa aja ya? Oke Bapak Ibu, kali ini saya sudah naik di lantai 3 ya. Di lantai 3 ini kayaknya emang nggak disediakan untuk kamar, dia lebih dipakai untuk service area ya. Nah mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya, outdoor AC-nya ini ditaruh di mana ya? Kalau tadi kan cuma indoornya aja di depannya. Outdoor AC-nya ada di lantai 3. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini posisi outdoor AC-nya ada di atas ya, di lantai 3. Kebetulan ini juga ada kayak pelacornya, jadi nanti untuk servis AC ya kan, atau mau bersih-bersih outdoornya bisa naik, karena ini atapnya platnya dia pakai duct. Terus hanya area tengahnya ini aja yang terbuka Bapak Ibu. Ini untuk outdoor AC-nya.
Terus di lantai 3 ini juga ada tempat jemur ya sama cuci yuk. Nah, ini udah disediain nanti untuk mesin cucinya. Terus ada keran-keran yang untuk anak-anak itu kalau dia nggak mau laundry, mau cuci-cuci bisa di lantai 3 ini. Yuk. Nah, ini nanti ada kerannya ya Bapak Ibu. Ya, ini benar-benar dipakai untuk cuci-cuci ya, karena panas banget, bener-bener panas ini. Jadi kalau hujan pun nggak kena hujan, tapi panasnya dapat Bapak Ibu. Ya, ini atapnya benar-benar panas. Sampai ini ada roster ya, supaya mungkin nggak terlalu pengap-pengap banget dipakai roster. Karena kalau ditutup penuh, ini bisa-bisa panas banget. Dan ini untuk ruang kontrolnya ya, air ya. Ya, mungkin ini stop kayak stop kerannya gitu di air di lantai 1 dan 2-nya. Ini untuk service-nya. Dan di lantai 3 ya, di lantai 3 ini ada balkon di area depan ya, yang bisa dimanfaatin untuk penghuni kosnya untuk bisa duduk-duduk ya. Ini disediain nanti meja table ya, untuk anak-anak itu bisa ya santai-santai ya. Kalau di lantai 2 tadi balkonnya enggak terlalu besar, ini gede banget ya, ini besar banget, bisa dipakai duduk-duduk ya, dikasih rumput sintetis atau apa, jadi lebih manis lah untuk ya untuk santai-santai lah di lantai 3 ini. Terus ini unik juga ya. Nah, ini untuk bisa dipakai untuk pot ya, tanaman-tanaman, dan disorot sama lampu. Nah, ini udah disediain kabel. Nah, jadi bisa taruh pot-pot gini ya, tanaman hias, supaya gak terlalu kaku lah, ada sedikit tumbuhan-tumbuhannya di lantai 3 ini. Nah, ini juga bisa dipakai untuk tanaman-tanaman di lantai 3. Nah, untuk airnya aku lupa ya, belum bahas airnya. Ini di sini itu pakai 2 Bapak Ibu. Jadi pakai sumur dan pakai PDAM. Kesehariannya anak kos ini dia pakai sumur ya, tapi kalau terjadi masalah sumurnya bisa diperbaiki dulu. PDAM-nya bisa diaktifin. Jadi PDAM-nya pun ada pompa dorongnya untuk dorong ke atas ke tandon, dari tandon untuk turun ke bawah juga nggak hanya pakai gravitasi, dia pakai ada pompa pendorongnya. Jadi untuk kualitas airnya aku rasa ini kos benar-benar diperhatikan ya. Mungkin itu untuk di lantai 3. Selanjutnya kita balik lagi ke lantai 1 yuk. Oke Bapak Ibu, itu tadi sedikit review ya daripada rumah kos ini. Saya ulangi lagi untuk spesifikasinya ya. Untuk luas bangunan daripada rumah kos ini sekitar 300 meter persegi dengan luas tanah sekitar 111 meter persegi. Lebarnya dia 7, pemanjangnya dia sekitar 15-an ya kurang lebih. Nah, untuk harganya Bapak Ibu, ini rumah kos dibanderol di harga 3,3 miliar untuk yang 12 kamar dan 3,5 miliar yang untuk 16 kamar. Buat Bapak Ibu yang berminat ya untuk membeli atau survei rumah kos ini, Bapak Ibu dapat menghubungi kontak WA aku yang ada di bawah. Nah, Bapak Ibu bisa kontak di situ, nanti kita akan survei dan ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang investasi rumah kos di Kota Malang. Terutama buat Bapak Ibu yang mau pensiun ya. Jadi kalau mau pensiun, bingung uangnya mau dipakai untuk diputar di mana, investasi rumah kos ini pasti ya, karena passive income-nya jelas. Nah, buat Bapak Ibu jangan lupa juga follow Instagram aku Abdullah Basalama 08, dan juga ada TikTok aku Abbas Property. Di sana ada review singkat daripada rumah kos ini. Nah, selanjutnya kita coba lagi cari ya untuk rumah kos yang lain untuk kita review. Sampai ketemu di next video. See you.